Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat kesehatan, nikmat iman dan juga hidayahnya kita pada malam hari ini disatukan dalam sebuah majelis yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu dan juga dalam rangka mencari kebenaran dan hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui majelis pada malam hari ini. Insya Allah pada malam hari ini seperti yang sudah rekan-rekan semua baca dan juga ketahui, kita akan melaksanakan bedah buku Petunjuk Jalan Kembali yang nanti insya Allah akan dipandu langsung oleh penulisnya, yaitu Al-Ustadz Muhammad Ardiansyah. Namun sebelum kita beranjak ke diskusi kita pada malam hari ini, maka alangkah baiknya jika kita bisa mengawali dulu diskusi pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan barusan, kita malam hari ini akan mendiskusi dan juga membedah buku yang ditulis oleh Ustadz Ardi yang berjudul Petunjuk Jalan Kembali, Petunjuk Jalan untuk Kembali tentang pemikiran dan sikap ilmiah Imam Al-Ghazali. Nah, di dalamnya mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang sudah membaca, bahkan sudah menamatkan bukunya nih, Ustadz. Sudah ada yang sharing-sharing juga, dan kita pengen mungkin nanti di akhir ada sesi diskusi apabila Ustadz berkenan, biar teman-teman yang sudah membaca dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke Ustadz bisa dijawab langsung. Mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan serahkan waktunya untuk Ustadz Ardi. Tafadhol, Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah di Zoom ini ya, melalui media Zoom ini untuk mendiskusikan satu buku kecil yang saya tulis tentang sosok Imam Al-Ghazali ya. Mungkin di antara kawan-kawan sudah ada yang membaca buku saya, dan kemudian dari situ muncul keinginan ya untuk mendiskusikannya ya, hal-hal yang sudah saya tulis di situ. Ya, dan alhamdulillah waktunya kebenaran malam ini bisa lah ya. Jadi saya juga coba menyampaikan ya pada malam hari ini berdasarkan apa yang sudah saya tulis, tapi mungkin tentu tidak full ya, singkat saja, karena kalau mau lebih lengkap silakan baca di bukunya, nanti bisa didiskusikan lagi lah kalau mau ya. Saya coba share screen dulu ya, boleh diizinkan supaya bisa share screen? Boleh, Ustadz. Oke.
Oke, baik. Ini ya sebenarnya buku saya ini buku kecil aja sih sebenarnya. Buku saya itu bukan buku besar, buku kecil, dan tema-tema yang dibahas di sini secara umum sudah pernah dibahas oleh orang-orang yang nulis tentang Imam Al-Ghazali sebelum saya. Ya, jadi saya coba mengumpulkan kembali apa yang ditulis oleh para pendahulu saya dengan beberapa penyesuaian tentu ya. Ada yang saya tambah, ada yang saya mungkin cukupkan, dan ada yang saya elaborasi lagi, dan ada satu bagian mungkin yang memang belum pernah ditulis oleh yang lain, kemudian saya tulis. Harapannya ini menjadi satu panduan lah buat kita mengenali sosok Imam Al-Ghazali yang kadang itu disalahpahami oleh sebagian orang. Ya, saya juga tidak mengklaim bahwa saya paling paham tentang Imam Ghazali, itu saya sangat memahami betul karena ilmunya Imam Ghazali terlalu banyak ya. Cuma ya saya pernah lah baca beberapa buku-buku beliau, pernah belajar juga buku-buku beliau, dan mudah-mudahan dari sedikit yang saya baca, yang pernah saya pelajari, nah ini ada manfaatnya dan bisa dipahami juga. Hanya saya coba tulis kembali apa yang sudah ditulis oleh orang-orang sebelum saya. Kemudian saya susun dengan bahasa yang mudah-mudahan relatif mudah untuk dipahami oleh kita. Karena buku ini juga kemudian saya pakai untuk bahan ajar di pondok kami ya, di anak-anak santri tingkat SMA. Dan sejauh ini sih mereka bisa memahami. Dan karena saya juga yang ngajar langsung, jadinya bisa lebih enak juga mereka ya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari ini, jadi sebenarnya awalnya saya nulis buku yang biru ini, dari buku Otoritas Imam Al-Ghazali dalam Ilmu Hadis. Ini sebenarnya adalah makalah ketika saya diminta mengisi Insist Saturday Forum tahun 2019 ya. Kemudian saya terpikir untuk membukukan makalah itu, karena kalau cuma makalah saja terus di print biasanya akan cepat hilang, rusak. Kemudian akhirnya saya pikir saya bukukan saja ya, dan jadilah satu buku kecil. Bukunya ini buku kecil, ini bukunya, ini cetakan pertama nih, tipis, bukunya nggak tebal ya, cuma kecil aja ya, sangat tipis. Emang ini asalnya makalah, cuma makalah yang saya tulis agak panjang, jadi dijadiin buku lumayan lah ya. Ini kecil bukunya, ini cetakan pertama nih. Dan cetakan pertama ini habis cukup cepat lah ya, dalam waktu 3 bulan sudah habis waktu itu. Kemudian saya diminta untuk terbitin lagi cetakan kedua. Nah, cuma saya berpikir waktu itu saya pengen tambah materinya karena ada beberapa data terbaru yang saya temukan dan saya ingin lengkapi lagi. Nah, kemudian lahir buku yang merah ini. Ini buku yang sama dengan buku yang biru, tapi cetakannya lebih lengkap, isinya lebih lengkap, karena ada beberapa tambahan tadi yang saya sampaikan. Di depan ada tambahannya, di lampiran juga ada tambahan. Ya. Dan itu yang saya lihat belum ada di buku-buku yang lain, jadi saya coba masukkan pembahasan itu. Nah, baru saya nulis buku yang hijau, yang terbaru, ya, buku saya ini. Tapi bukan yang terakhir insya Allah, masih ada beberapa buku lagi tentang Al-Ghazali mungkin yang dalam rencana saya untuk saya tulis. Nah, dari buku yang hijau ini, saya membahas 5 hal saja yang berkaitan dengan Imam Al-Ghazali, yang berupa kritik-kritik kepada Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah Imam Ghazali tidak paham ilmu hadis, ya. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali tidak berjihad. Ya, pada masa perang salib waktu itu, padahal lagi perang salib, tapi Imam Ghazali nggak kelihatan nih, gitu ya. Dianggap Imam Ghazali acuh dengan jihad ya. Kemudian ada pandangan bahwa Imam Ghazali menghancurkan filsafat ya, jadi pokoknya kalau kenapa filsafat di Islam itu nggak maju, ya, ini penyebabnya Al-Ghazali katanya, kata sebagian orang, sampai hari ini masih ada yang begitu. Kemudian ada pandangan yang mengatakan Al-Ghazali itu pernah skeptik juga, pernah meragukan kebenaran dan lain-lain lah ya. Dan yang terakhir, Al-Ghazali itu mengajarkan pluralisme. Nah, ini nih yang saya lihat, yang bagian terakhir ini belum pernah ada yang nulis. Ya, karena saya memang merespon satu tulisan. Nanti saya akan sampaikan dalam presentasi saya.
Nah, jadi makanya buku saya beri nama Petunjuk Jalan untuk Kembali. Jadi ada orang mungkin selama ini memahami Imam Ghazali itu ya kayak begini, sebagian ya. Dan ada yang terpengaruh mungkin. Sampai hari ini kita masih dengar atau kita lihat di Google, kita cek ketik Imam Ghazali dan hadis itu kadang-kadang masih ada ya Imam Ghazali itu tidak ngerti hadis. Kemudian nanti akhirnya Ihya Ulumuddin itu banyak hadis palsu dan seterusnya. Akhirnya ujung-ujungnya udah tinggalkan aja Ihya Ulumuddin, nggak usah di ngajiin karena banyak hadis palsu. Bla 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 banyak lah. Sampai hari ini masih kita dengar. Kemudian sama dengan yang lain-lain juga. Isu-isu itu muncul lagi. Makanya saya kira ini saya kasih nama Petunjuk Jalan untuk Kembali supaya mudah-mudahan setelah baca buku kecil ini yang tadinya mereka memahami seperti itu, mudah-mudahan mereka bisa rujuk dari pemahaman yang selama ini mereka yakini. Yang sebenarnya faktanya nggak seperti itu. Ya. Mungkin mereka belum dapat aja data-data yang sebenarnya. Sehingga kalau mereka kita sajikan data yang sesungguhnya, mungkin pemahamannya beda lagi. Dan dia bisa kembali insaf, ya, memahami sosok Imam Al-Ghazali ini. Jadi saya katakan tentang pemikiran dan sikap ilmiah Imam Al-Ghazali. Memang kalau dari judulnya itu agak-agak mirip kitab-kitab Arab lah. Ya, orang kitab-kitab berbahasa Arab tuh biasanya nama judulnya tuh bersajak. Ya. Misalnya kayak kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi ri gitu ya. Misalnya lagi misalnya kitab Ithaf Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Jadi belakangnya sama-sama in gitu ya. Jadi saya juga ambil itu kembali Imam Ghazali. Nah, kira-kira gitu ya, supaya bersajak belakangnya kira-kira gitu. Nah, mari kita coba lihat satu-satu lah. Ini isu pertama, Imam Ghazali tidak paham hadis, kemudian akan menyeret kepada karya monumental Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Nah, ini ada cetakan terbaik Ihya nih. Kalau teman-teman yang mengkaji Ihya, rekomendasi saya 2 kitab ini, cetakan Darul Minhaj dan Darul Faiha. Kalau cetakan yang lain biasanya biasa-biasa aja, cetakannya kurang istimewa. Kalau ini kelebihannya dari segi tahqiqnya sangat kuat, ya, sehingga banyak riwayat yang tidak disebutkan di kitab-kitab cetakan lain, di sini disebutkan. Ya. Kemudian kalau Darul Faiha itu ada perbandingan takhrij hadisnya, jadi juga membantu. Nah, ini sayangnya saya baru dapat kitab yang Darul Faiha yang 6 jilid ini belakangan setelah buku saya terbit. Kalau seandainya saya dapat dari dulu nih, itu akan lebih memudahkan kerja saya dalam menulis buku Imam Al-Ghazali. Ya, akan lebih mudah. Kenapa? Karena udah enak tuh perbandingannya tuh. Ya, udah enak perbandingannya. Kalau saya nulis waktu itu perbandingan takhrij hadisnya itu saya harus buka beberapa kitab. Harus buka 1 kitab, 2 kitab, 3 sampai saya coba bandingkan. Tapi kalau udah di sini enak nih. Tapi ya udah takdirnya gitu kali ya. Nah, jadi datangnya belakangan. Kalau udah duluan lebih enak saya itu sebenarnya. Oke. Nah, kemudian ini singkat aja lah ya. Kalau mau lebih lengkap baca di buku saya. Jadi kalau bicara hadisnya, tuduhan yang biasa beredar itu karena mereka mengutip seorang ulama yang namanya Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki, yang dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, itu kata Imam Tajuddin As-Subki, dia bilang, saya tidak menemukan hadis-hadis dalam Ihya, ya, yang kalau kita data itu ada sekitar 900-an hadis. Nah, cuma oleh sebagian orang kata-kata As-Subki ini dipelintir. Jadi kata-kata tidak menemukan kemudian langsung diklaim bahwa di dalam Ihya itu banyak hadis palsu. Nah, itu masalahnya. Padahal tidak, Imam As-Subki tidak mengatakan hadis palsu, ada 900, bukan. Imam As-Subki mengatakan saya tidak menemukan. Nah, kalau tidak menemukan kan belum tentu nggak ada. Ya, bisa jadi ada, cuma belum ketemu, kan itu aja sebenarnya. Nah, makanya Imam Tajuddin As-Subki ini kan hidupnya sekitar abad ke-7 ya. Kurang lebih abad ke-7 lah. Dia ini cucu murid dari Ibnu Taimiyah. Ya, jadi Ibnu Taimiyah itu punya murid Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi punya murid namanya As-Subki ini. Ya, jadi beliau meneliti.
Katanya saya tidak menemukan hadis ini, ada di total 900. Kemudian di abad ke-8, Imam Al-Hafiz Al-Iraqi mengkaji hadis-hadis yang ada dalam Ihya. Ternyata sekitar 300 yang belum ditemukan. Makanya bahasanya mereka pun dalam kitab tahrij-tahrijnya, mereka seringkali menggunakan kalimat lam ajid lahu isnadan. Ya, lam ajid lahu aslan. Jadi bukan langsung maudhu palsu, bukan gitu. Jadi lam ajid lahu itu kata-kata redaksi itu tuh sangat beradab tuh. Jadi tidak langsung mengatakan bahwa palsu, tapi mereka mengatakan tidak menemukan, gitu ya. Nah, jadi ada peluang untuk ditemukan. Sebenarnya masalahnya gitu. Cuma sayangnya oleh sebagian orang menganggap tidak ditemukan itu tidak ada. Nah, itu yang jadi masalah. Hingga akhirnya langsung muncul dugaan bahwa ini palsu. Kemudian di abad ke-11 ada imam besar namanya Al-Murtada Az-Zabidi. Ya, Syekh Murtada Az-Zabidi lebih banyak lagi menemukan sanad yang tidak ditemukan oleh Imam Al-Iraqi. Kalau baca kitab Syarah Ihya, jadi satu-satunya syarah yang beredar hari ini, Syarah Ihya itu ada namanya Ithaf Sadatil Muttaqin, itu ada 14 jilid kalau hari ini. Nah, di situ Imam Az-Zabidi mentakhrij hadis Ihya sangat luas. Bahkan satu hadis itu takhrijnya bisa sampai 2 lembar. Satu hadis itu. Ya, kalau biasanya cuma satu hadis, misalnya hadis riwayat ini sahih, hadis riwayat ini dhaif. Kalau Az-Zabidi menulisnya dengan sangat lengkap. Hadis ini ada diriwayatkan oleh fulan lewat jalur fulan. Makanya satu hadis bisa sampai 2 lembar, bisa lebih. Makanya lengkap. Makanya kalau pengen baca kitab Ihya Ulumuddin itu perlu merujuk pada Ithaf Sadatil Muttaqin ini. Nah, kemudian di zaman modern sekarang ini Syekh Anas Asy-Syarfawi dan kawan-kawan itu meneliti lagi. Ternyata dari semua hadis yang ada dalam Ihya itu tersisa hanya 20 hadis yang tidak ditemukan sanadnya. Ya, jadi tinggal sedikit lagi. Ya, jadi 20 aja nggak ketemunya, bukan banyak ya. Dari berapa? Total hadis di Ihya itu kalau menurut hitungan Al-Iraqi itu ada 4.848 hadis. Kalau dengan hadis yang berulang itu jumlahnya lebih dari 5.000 hadis. Jadi artinya dari sekian banyak ada 20 hadis, cuman ya berarti sedikit sebenarnya. Dan itu bukan palsu, cuma nggak ketemu aja sanadnya. Ya, itu masalahnya. Dan itu Syekh Anas Asy-Syarfawi itu adalah pentahqiq kitab Ihya Ulumuddin yang cetakan Darul Minhaj ini yang 10 jilid tadi tuh, ya. Ini karya beliau nih. Kawan-kawannya ditahqiq. Makanya dan ini Ihya dengan tahqiqan terbaik. Kenapa? Karena dibandingkan dari 20 manuskrip. Ya, bukan satu tapi 20 manuskrip. Ya. Saya punya kitabnya dua-duanya nih. Sehingga akan lebih kaya kita kalau pengen memahami itu ya. Jadi saya coba mengikuti nasihat Gus Baha lah. Kalau untuk kitab-kitab yang primer gitu ya, referensi utama itu saya usahakan punya nggak satu buku, nggak satu kitab, tapi beberapa kitab. Supaya bisa membandingkan antara satu redaksi dengan redaksi yang lain. Ya, itu biasa begitu. Nah, jadi ini ya, jadi tinggal 20 gitu kalau Anda pengen lihat. Jadi kalau kita lihat perkiraannya gini kira-kira. Kalau seandainya penilaian As-Subki benar, seandainya benar gitu kan. Dibilang ada 900 nih hadis yang nggak ditemukan sanadnya. Berarti dari 4.800-an hadis itu ada 20% yang nggak ketemu sanadnya. Sedangkan yang 80% itu masih ketemu sanadnya. Berkisar pada sahih, hasan, dhaif gitu ya. Kemudian oleh Al-Iraqi ternyata kan sisanya tinggal 300-an. Tinggal 300-an. Berarti kalau 300-an itu hanya 6% dari total hadis yang ada dalam Ihya. Kan dikit sebenarnya. Nah, makanya kok ada orang bilang hadis palsunya banyak. Enggak juga lah. Nah, kemudian sampai ke Anas Asy-Syarfawi. Terakhir tadi tuh. Ya, Az-Zabidi dan Asy-Syarfawi sampai bilang ya hampir 100% lah kalau boleh dibilang. Kenapa? Karena sisanya tinggal 20 hadis aja yang nggak ditemukan sanadnya kan. Kalau yang lain ketemu sanadnya. Nah, ini kan kajian ini kan menarik ya kalau kita lihat ya betapa ulama-ulama itu begitu gigih ya mencari tahu tentang
kualitas dan kuantitas hadis dalam Ihya. Dan sebenarnya kalau mau jujur, ketika Imam As-Subki Al-Iraqi itu mengatakan ada hadis ini, itu maksudnya bukan untuk menjatuhkan Imam Ghazali, bukan untuk kemudian mengajak supaya meninggalkan Ihya Ulumuddin seperti sebagian orang hari ini. Tidak. Justru mereka itu ingin menjelaskan supaya kalau baca Ihya juga harus dengan ilmu yang benar, harus bekal yang cukup. Kemudian akhirnya mereka juga menolong, melengkapi, menyempurnakan apa yang belum ada disebutkan dalam Ihya dengan takhrijnya itu tadi. Sehingga kita bisa lebih selektif nih ketika membaca Ihya itu. Kalau nggak ada kerja para ulama ini, kita nggak bisa. Nah, cuma sayangnya ikhtiar dan usaha para ulama yang baik ini disalahpahami oleh orang-orang. Sehingga dikatakan tuh banyak tuh hadisnya palsu. Orang-orang ulama ngomong gitu. Padahal bukan itu tujuannya, ya. Itu yang pertama tuh. Yang sampai hari ini masih kedengeran. Jadi kalau kita mendengarkan, oh jangan baca Ihya Ulumuddin deh, banyak hadis palsunya. Atau bahkan ada yang bilang Ihya itu gudangnya hadis palsu. Masya Allah, itu tuduhannya dahsyat sekali itu. Padahal kalau kita baca benar nggak kayak gitu, ya. Nah, ini saya dapat hadiah kitab ini dari Syekh Hadi. Ini kawannya Syekh Anas Asy-Syarfawi ini. Waktu tahun 2016 kalau nggak salah saya dapat ini nih. Itu saya undang dia ke Depok, kemudian dikasih. Dan saya pertama kali tahu kitab Ihya terbitan Darul Minhaj dari beliau ini. Ya, karena sebelumnya nggak tahu, ternyata ada cetakan yang dahsyat kayak gini, 10 jilid. Wah, ini kalau sekarang harganya nih kurang lebih 2 juta lah. Ya, ini cetakannya lumayan nih. Kalau yang cetakan-cetakan biasa, paling harganya kisarannya 300.000, 400.000. Kalau ini cetakan Lux memang. Tahqiqnya dari 20 manuskrip, kertasnya juga bagus, cetakannya bagus, ada 10 jilid tebal. Ya, kemudian sekarang ada juga yang cetakannya 4 jilid, kecil-kecil tapi ya harganya lumayan juga. Tapi yang paling penting itu karena apa? Dia punya kualitas, tahqiqannya itu yang membantu kita untuk memahami Ihya lebih komprehensif lah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, isu yang diangkat itu tentang masalah jihad, ya. Imam Ghazali dianggap tidak berjihad. Imam Ghazali dianggap acuh dengan kewajiban perang pada masa perang salib. Nah, kalau pengen lengkap, teman-teman bisa baca di buku ini. Ini ada buku bahasa Arabnya nih. Hakadha Zahara Jilu Salahuddin wa hakadha Adat Al-Quds. Ya, diterjemahkan nih. Ini terjemahan yang baru nih oleh Ustaz Asep. Ustaz Asep Sobari menerjemahkan buku ini. Dulu awal-awal terjemahannya namanya Misteri Masa Kelam Islam, covernya merah. Kemudian ini cetakan terbaru, terjemahannya diganti judulnya menjadi Model Kebangkitan Umat Islam. Ya, nah ini selengkapnya bisa baca di sini. Dan kalau boleh dibilang, tulisan Dr. Majid Irsan Al-Kilani ini adalah salah satu buku terbaik, kalau boleh saya bilang, ya, di antara semua buku yang menceritakan tentang perang salib. Karena beliau membahas perang salib dengan sangat komprehensif. Jadi bukan hanya melihat pada satu sosok tunggal seperti Salahuddin Al-Ayyubi saja, tapi melihat bagaimana kerja kolektif ketika itu antara ulama dan umaroknya. Nah, itu luar biasa. Imam Ghazali ini termasuk yang disebut-sebut sebagai guru kebangkitan umat ketika itu. Bersama para ulama yang lain, Imam Ghazali menghidupkan gerakan islah, ya, gerakan reformasi, sehingga akhirnya muncul bukan Salahuddin yang muncul, tapi generasi Salahuddin. Nah, itu tuh menariknya. Jadi kalau Salahuddin sendiri bukanlah, tapi satu generasi, dan itu bukan lahir dari langit, ya, bukan turun dari langit, tapi turun satu generasi yang hebat itu hasil pendidikan para ulama yang waktu itu dikomandoi oleh Imam Al-Ghazali. Dan itu satu perjuangan. Jadi jangan dianggap Imam Ghazali nggak berjuang. Jangan dipikir yang namanya perjuangan itu maknanya sempit hanya angkat senjata saja. Yang namanya berjuang itu banyak, ya. Yang namanya berjuang itu bukan hanya perang lawan musuh, tapi Imam Ghazali mengambil metode jihad yang berbeda. Dan itu fundamental. Ya, kenapa? Karena jihad nafsu itu juga besar. Ya, Imam Ghazali berpikir bagaimana kita bisa mengalahkan musuh yang di luar kalau di dalam diri kita masih punya musuh yang belum kita bisa taklukkan. Sehingga makanya untuk jihad, jadi tidak dipisahkan antara jihad melawan orang-orang kafir dengan jihad melawan hawa nafsu. Itu sangat sangat berkaitan.
Nah, makanya Imam Ghazali justru mengajaknya apa? Sebelum kita melawan jihad lawan orang kafir, kita harus jihad lawan hawa nafsu kita supaya bisa menang. Makanya lahir satu generasi Salahuddin. Jadi ini kalau mau lebih banyak lengkap bisa baca di sini. Saya hanya mengutip sebagian dan saya sesuaikan dengan beberapa sumber yang lain ya. Nah, ini kata Dr. Majid Ihsan Al-Kilani. Ya, orang yang menuduh Al-Ghazali memilih jalan sufi yang pasif pada perang salib itu keliru. Ya, pandangan seperti itu muncul karena cara berpikir yang parsial, dangkal, dan tidak memahami metode perjuangan Al-Ghazali. Ini nih kritiknya. Ya, Dr. Majid sangat menarik bahasnya di sini. Padahal satu, Al-Ghazali tidak terus-menerus menarik diri, dia terjun kembali ke kancah sosial. Terus banyak sumber sejarah menyebut Al-Ghazali menemui Yusuf bin Tashfin di Maroko. Cuma karena mendengar udah wafat akhirnya nggak jadi, balik lagi kan. Kemudian pengaruh Imam Ghazali itu bukan hanya di Baghdad, tapi sampai ke Maroko, ya, sampai ke sana. Dan dia belajar kepada Al-Ghazali itu, ya, Ibnu Tumar, ya. Dan kemudian pandangan-pandangan Al-Ghazali diaplikasikan di Maroko. Artinya pengaruh pemikirannya luas. Dan itu bagian dari jihad yang mungkin tidak disadari oleh sebagian pengkaji. Ya, dianggap Imam Ghazali itu pasif, padahal nggak gitu. Ya. Dan kalau kita lihat para sufi itu nggak pasif ya, aktif. Ya, tokoh-tokoh di balik kegemilangan pahlawan Islam itu ada sufinya. Ya, di balik Al-Fatih itu ada Syekh Syamsuddin yang seorang sufi itu. Ya, Maulana Al-Qurani itu sufi-sufi besar. Banyak lagi. Nah, cuma orang salah paham terhadap Imam Al-Ghazali sehingga seakan-akan Imam Ghazali tidak punya jasa, tidak punya kontribusi dalam perang salib gitu ya. Nah, ini ijtihad, perjuangan Imam Ghazali nih. Yang dikira ini nggak berjuang ini jihad Imam Ghazali. Kalau menurut Dr. Majid Ihsan Al-Kilani kan gitu. Ya, melahirkan generasi baru ulama, melahirkan sistem baru dalam bidang pendidikan dan pengajaran, ya, menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, mengkritik penguasa zalim, mengkritik gaya hidup materialisme dan praktek keagamaan yang menyimpang, menunjukkan keadilan sosial, memberantas aliran sesat. Nah, itu jasa Imam Ghazali itu. Jadi sebelum menghadapi musuh di luar, Imam Ghazali coba melakukan pembenahan dari dalam dulu. Dan itu bisa dilihat dari karya-karya Imam Ghazali. Makanya karya Dr. Majid Ihsan Al-Kilani sangat komprehensif karena berdasarkan karya-karya Ghazali dia kaji, dia teliti, kemudian dia ambil kesimpulan, oh begini. Ini menarik, ya. Jadi teman-teman yang mau tahu, saya pikir sangat penting baca bukunya Dr. Majid Ihsan Al-Kilani tadi itu ya. Dan gaya bahasanya juga enak, ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga itu Imam Ghazali dibilang menghancurkan filsafat. Ya, kenapa? Gara-gara buku ini nih. Ya, gara-gara dua buku ini. Ya, Imam Ghazali pertama nulis kitab Maqasidul Falasifah. Ya, kemudian disusul dengan Tahafutul Falasifah. Gara-gara buku ini katanya, filsafat di Islam tidak maju katanya. Gara-gara Al-Ghazali. Banyaklah tuduhan macam-macam tuh. Al-Ghazali membinasakan filsafat, menghancurkan filsafat. Macam-macam tuduhan-tuduhan. Ya. Benar nggak sih sebenarnya Imam Ghazali itu anti filsafat, menghancurkan filsafat atau apalah istilahnya gitu ya. Padahal kalau dia baca buku ini dengan seksama, nggak begitu kesimpulannya. Ya, atau tambah satu lagi lah, al-munkiz bin ad-dhalal. Ya, nggak akan begitu kesimpulannya. Kalau dia jujur bacanya, tapi kalau enggak ya udah, ya kesimpulannya sama. Jadi kalau dibaca dalam kitab Tahafutul Falasifah ini, Al-Ghazali itu apa? Membagi masalah. Ya, kritik Imam Ghazali itu sangat adil. Jadi pandangannya terhadap kalangan filosofi itu ada yang perbedaannya itu hanya masalah bahasa. Itu sih nggak ada masalah. Jadi nggak komen lah itu ya. Jadi dikatakan begitu. Kemudian ada yang masalah yang tidak bertentangan dengan agama. Udah selesai, itu nggak ada masalah. Nah, yang dikritik oleh Imam Ghazali itu ya ini yang pandangan dan teori yang bertentangan dengan prinsip agama. Jadi hanya sebagiannya. Ya, jadi bukan semuanya, hanya ini saja sebagiannya dalam Tahafutul Falasifah. Bukan semua ditolak secara mentah-mentah. Nah, itu yang keliru. Ya, kemudian Imam Ghazali cuma bagi lagi nih. Bagi-bagi lagi ada filosof dahriyun ya atau materialis. Itu kata Imam Ghazali ya ini zindik lah. Orang-orang yang keluar dari Islam. Ya, nanti bisa dibaca lah di dalam kitab Al-Munkiz min ad-Dhalal ya. Kemudian ada naturalis, ya, tabi'iyun, itu juga zindik.
Sebabnya kenapa? Karena begini banyak. Kemudian metafisik, ya, filsafat metafisik, filsafat ilahiyah, filsafat filosof ilahiyun. Nah, di sini nih Imam Ghazali, ya. Sasaran kritik Imam Ghazali yang di sini, ya. Kalau yang dua ini udah selesai mereka karena dianggap kufur, udah karena memang pemikirannya udah. Tapi yang ini kritik. Dan dikritiknya juga nggak semuanya. Maka dari pandangan Imam Ghazali terhadap kaum filosof itu, ada yang wajib dikafirkan, ada yang wajib dibid'ahkan, dan ada yang tidak perlu diingkari. Kenapa? Karena memang tidak ada masalah. Nah, berarti kan kalau tidak perlu diingkari, artinya Imam Ghazali bisa menerima juga, kan? Jadi jangan dikatakan Imam Ghazali itu anti filsafat, menghancurkan filsafat, ya, dan lain-lain lah. Padahal nggak gitu sebenarnya. Ya. Nah, ini contoh. Imam Ghazali bahkan memperinci lagi filsafat itu menjadi 3 disiplin ilmu. Ya, Imam Ghazali ini ada filsafat yang namanya matematik, ya, riyadhiyat. Matematik itu filsafat. Ya, jadi jangan dikira filsafat itu kayak orang sekarang pahami itu yang ngomongnya kayak Rocky Gerung aja. Jadi matematik itu filsafat. Dan kalau kita mau breakdown lagi ya, dari matematik itu nanti banyak nih. Ya, aritmatik, ya. Musik itu termasuk filsafat di bawah matematik. Ya, ilmu musik itu ada di bawah matematik. Ya. Dan ini nggak ada masalah. Imam Ghazali nggak ada masalah dengan matematik. Meskipun dia mau wanti-wanti, tapi itu bukan hal yang perlu kritik tajam. Logika atau dalam ilmu bahasa Arab disebut mantik. Mantik itu filsafat. Nah, Imam Ghazali menolak nggak? Imam Ghazali punya kitab mantik banyak. Ya. Mihakun Nazar, Mi'yarul Ilmi, itu kitab-kitab Imam Ghazali dalam bidang logika, ya. Logika, mantik. Bahkan dalam kitab Al-Mustasfa, nah Imam Ghazali, kitab usul fikih itu, yang tebal, itu diawali dengan kitab mantik. Makanya Imam Ghazali sempat dapat kritikan dari para ulama yang lain dalam bidang usul fikih. Ya, ngapain sih ini Al-Ghazali gitu, di kitab usul fikih masukin mantik, gitu kira-kira. Imam Ghazali bilang, loh, kalau Anda nggak paham mantik, nggak paham logika, nanti Anda mengambil kesimpulan dari fikih bisa kacau. Ya. Nah, makanya Imam Ghazali sampai bilang gitu. Yang maknanya kira-kira man la ma'rifata bil mantiki fala yuthaku bi ilmi. Jadi Imam Ghazali gitu. Orang yang nggak ngerti mantik itu keilmuannya diragukan, nggak bisa dipercaya. Sampai gitu. Nah, itu yang membuat komentar datang tentang beliau. Jadi sebenarnya bukannya menafikan itu, tapi Imam Ghazali pengen tahu supaya kalau kita belajar logika dengan benar, maka ketika menarik kesimpulan fikih itu juga benar. Ya, karena ilmu usul fikih itu pada dasarnya sama dengan ilmu logika. Makanya Imam Syafi'i, seorang ulama yang dianggap sebagai pendiri ilmu usul fikih itu kedudukannya disamakan dengan Aristotle sebagai pendiri ilmu logika. Ya, kan logika itu orang Barat, orang Aristotle yang dianggap sebagai bapak ilmu logika. Nah, Imam Syafi'i dalam usul fikihnya itu para ulama mengatakan ini senilai dengan ilmu logikanya Aristotle. Ya, makanya Imam Ghazali juga bilang sebelum masuk ke pembahasan hukum dan sebagainya, logikanya dulu pahamin sehingga tidak salah. Nah, ini nggak ditolak. Imam Ghazali belajar dan bahkan sampai jadi ahli kitab mantik. Ya. Kemudian fisika. Fisika juga bagian dari filsafat. Ya, jadi kalau seandainya dibilang Imam Ghazali menghancurkan filsafat, enggak. Imam Ghazali itu filsafat nggak dihancurkan. Fisika nggak ada masalah. Ya, dengan ilmu fisika Imam Ghazali nggak ada masalah. Ya, jadi fisika juga bagian filsafat. Metafisika, nah ini yang jadi kritik Imam Ghazali di sini tadi. Ya. Terus etika, kalau dalam bahasa kita akhlak. Ya, ini nggak ada masalah. Imam Ghazali nulis buku akhlak, ya. Ihya Ulumuddin itu isinya akhlak itu. Ya. Masa Imam Ghazali nolak? Ya. Atau kitab-kitab yang lain, Bidayatul Hidayah, ya, Kimya'us Sa'adah dan sebagainya, itu filsafat juga, filsafat etika. Ya, atau yang terkenal dalam Islam filsafat etika itu Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai itu dengan kitabnya Tahdzibul Akhlak. Nah itu, ya. Nggak ada masalah. Kemudian yang terakhir politika. Ya, ilmu politik itu juga bagian dari filsafat. Ya, jadi jangan dipikir politik itu cuma prakteknya saja, filsafatnya ada. Ya, dan Imam Ghazali nggak menolak ilmu filsafat. Ya,
Bahkan beliau juga minat politik ya. Beliau punya pandangan-pandangan yang berkaitan dengan politik juga. Ya. Nah, jadi dari 6, Imam Ghazali setelah memperinci ilmu filsafat menjadi 6 bagian ini, di sini aja, di metafisika saja. Jadi kalau kita lihat dari kritik Imam Ghazali kepada filsafat itu cuma 1/6 dari kategori yang dia buat. Jadi bagaimana dikatakan Imam Ghazali menghancurkan ilmu filsafat? Ya enggak lah. Ya kan? Nah, dari sini yang masalah metafisika itu beliau menulis ada 20 masalah. Nah, itu yang di dalam kitab Tahafutul Falasifah itu. Nah, dari 17 masalah dianggap bid'ah. Yang 3 itu kafir. Nah, ini Imam Ghazali mengkritiknya di situ. Apa yang membuat orang jadi kafir? Satu, keyakinan bahwa jasad tidak dibangkitkan kembali. Pahala dan siksa dirasakan oleh ruh saja. Jadi masalah kebangkitan jasad di akhirat itu dikatakan bisa bahaya kalau salah memahaminya lah ya. Kemudian pemahaman para filosof bahwa ilmu Allah itu hanya hal-hal yang global, bukan yang partikular. Nah, itu juga bahaya. Kemudian tentang qadimnya alam dan keazaliannya itu juga jadi dikritik keras oleh Imam Ghazali. Jadi sebenarnya Imam Ghazali bukan menghancurkan filsafat, tapi mendudukkan filsafat secara adil. Mana yang boleh diterima, mana yang tidak boleh, mana yang harus ditolak. Nah, kayak kira-kira gitu. Ya, jadi bukan menghancurkan filsafat sebenarnya. Ya, gitu kan. Nah, ini fakta-fakta sejarah juga enggak begitu. Ini kata T.J. de Boer, seringkali dikatakan bahwa Al-Ghazali lah yang menghancurkan filsafat di timur sehingga tidak bangkit lagi. Namun ini merupakan persangkaan keliru yang tidak didukung oleh sarjana dan realitas yang ada. Jumlah para penuntut filsafat dan guru besarnya setelah masa Al-Ghazali mencapai jumlah ratusan, malah ribuan. Jadi gimana bilang Al-Ghazali itu menghancurkan filsafat? Masih banyak yang belajar filsafat. Ya. Masa sih ini coba sebagian, khususnya di Maghrib ya, di daerah timur di daerah barat Islam, Andalus dan sebagainya. Banyak. Ini sebagian filosof yang terkenal, ya, Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah ini filosof dari Andalus. Ya, dia punya kitab namanya Tadbirul Mutawahhid. Ya, Ibnu Bajjah. Sebanyak lagi kitab-kitab yang lainnya, termasuk kitab tentang cinta kalau nggak salah. Ibnu Bajjah punya tuh. Filsafat cinta itu ada tuh Ibnu Bajjah bahas ya. Saya lupa namanya apa. Ibnu Rushd, apalagi. Ibnu Rushd itu bahkan dia punya kritik filsafat terhadap Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali nulis kitab Tahafutul Falasifah, Ibnu Rushd nulis Tahafutul Tahafut. Ya kan? Jadi kan artinya filsafat masih hidup. Nah, kemudian ada Ibnu Tufail. Ya, Ibnu Tufail nulis kitab Hayy bin Yaqzan. Ya, Hayy bin Yaqzan ya, itu menarik itu kisahnya tuh. Jadi kalau kita lihat data-data yang ada sebenarnya nggak bisa lah dikatakan Imam Ghazali itu menghancurkan filsafat. Bagaimana mungkin? Orang masih banyak kok. Ya. Makanya keliru lah ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentang keraguan atau skeptik. Ya. Jadi banyak orang menyangka Imam Ghazali itu skeptik, ragu terhadap kebenaran dan sebagainya. Padahal enggak. Ya, kata Prof. Mahmud Hamdi Zakzuk, keraguan yang dibahas Imam Al-Ghazali berbeda dengan sikap skeptis. Jadi kalau skeptis itu kan memang ragu dan nggak percaya dengan kebenaran. Pokoknya nggak bisa lah, kita nggak bisa tahu kebenaran. Nah, kira-kira gitu lah. Tapi kalau ini enggak. Keraguan yang tidak mengingkari realitas. Berbeda dengan keraguan skeptis. Malah keraguan ini berupaya menemukan asas yang meyakinkan dari realitas. Yaitu keraguan yang berupaya menemukan realitas mutlak. Jadi beda. Kalau orang-orang yang dikenal kalangan sofism, ya, atau sufistoiyah kalau kata Ustaz Syam, itu mereka memang meragukan kebenaran. Yang kemudian nanti dibagikan menjadi tiga golongan ya. Ada al-adriyah, al-indiyah, dan al-inadiyah. Mereka memang meragukan kebenaran. Meragukan tercapainya kebenaran. Apa iya ada kebenaran? Apa bisa diketahui? Belum tentu, dan seterusnya. Nggak bisa, dan macam-macam. Kira-kira gitu. Padahal Imam Ghazali beda. Imam Ghazali nggak gitu. Imam Ghazali yakin kebenaran itu ada dan bisa dicapai. Cuma cara mencapainya itu gimana? Nah itu makanya. Jadi beda. Jangan dianggap Imam Ghazali itu ragu sehingga
tidak percaya pada kebenaran, skeptik seperti halnya para sofis itu, enggak. Nah, ini ya. Makanya kalau kita lihat secara singkat aja ya, para pakar Al-Ghazali mengatakan bahwa keraguan Al-Ghazali itu krisis epistemologis terhadap akal, berlainan dengan krisis kepribadian. Yang kedua, yang merupakan krisis kesadaran. Imam Ghazali itu kan dia berhadapan dengan dirinya sendiri. Awal-awal itu kan. Jadi yang benar mana nih? Untuk mencapai kebenaran, mana yang bisa dipercaya? Apa panca indera atau akal? Kan epistemologis masalahnya. Jadi bukan berarti Imam Ghazali gak percaya kebenaran. Kemudian akhirnya Imam Ghazali pilih akal. Ya, terus akhirnya belajar lagi. Nah, itu krisis yang pertama. Nah, krisis fase yang kedua, itu bukan masalah lagi pada akal atau indera dan sebagainya. Tapi masalah jiwanya. Yang ingin menemukan kebahagiaan yang hakiki lewat jalan mana. Itu masalahnya. Beda. Ya, jadi jangan dianggap skeptik, nggak percaya kebenaran. Imam Ghazali tahu. Nah, kemudian skeptisisme masa muda Al-Ghazali itu sesuatu nyata, tapi sifat metodologis. Nah, jadi ada yang menggunakan saya skeptiknya bukan skeptik sama sekali total, tapi metodologi. Ini pakai jalan yang mana? Makanya kan Imam Ghazali kan meneliti, ya, lewat jalur kalam, lewat jalur batinia, lewat jalur filsafat, terakhir lewat jalur sufi, tasawuf. Dan kemudian ternyata dari 4 golongan yang ditelusuri jalannya, Imam Ghazali merasakan kayaknya jalan yang benar lewat jalan tasawuf. Nah, gitu kira-kira. Sehingga dia mendapatkan kebenaran yang selama ini dicari. Gitu, ya. Jadi bahkan dikatakan keraguan Al-Ghazali bukan keraguan seorang skeptis, tapi keraguan seorang kritikus pengetahuan. Al-Ghazali itu memang orang yang nggak pernah puas dengan keilmuan. Itu fitrahnya. Dia bilang sendiri itu dalam Al-Mulkiyat Minad Dhalal. Saya itu orang, kayaknya fitrah saya memang gitu, nggak pernah puas. Jadi penasarannya tinggi. Jadi bukannya ragu, enggak, karena cuma Imam Ghazali itu pengen dapat kebenaran yang lebih tinggi gitu dari pengetahuan itu. Makanya Prof. Osman Bakar juga ngasih komentar yang sama gitu. Kata beliau, kami sepakat dengan pandangan para sarjana ini bahwa pada masa krisisnya Al-Ghazali bukan mengalami skeptis filosofis atau religius. Artinya Imam Ghazali tetap beriman. Imam Ghazali tidak melepaskan keimanannya. Jangan dianggap Imam Ghazali itu udah nggak percaya Tuhan. Enggak, Imam Ghazali nggak jadi kayak gitu. Karena dalam buku Al-Milkis Minad Dhalal pun Imam Ghazali selalu mengatakan ini semua hidayah Allah. Saya ingat Allah. Selalu begitu. Jadi nggak ada masalah dengan keimanannya. Cuma krisisnya krisis epistemologis dan metodologis. Ya, gitu. Jadi Al-Munkis Minad Dhalal memberi bahwa pandangannya banyak yang mendukung. Al-Ghazali bukan seorang skeptis filosofis karena dia tidak pernah menentang nilai kepastian metafisik. Iya, coba buka lagi deh Al-Munkis Minad Dhalal. Di situ diceritakan. Dia bacanya pelan-pelan. Ya, ia selalu yakin pada kepastian de jure dari kebenaran. Jadi nggak ada masalah. Imam Ghazali tahu kok kebenaran itu ada, pasti bisa dicapai. Cuma jalan mana itu aja sebenarnya. Ya, jadi seperti yang telah kami sebutkan, ia tak pernah mempertanyakan kemungkinan adanya pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Enggak, dia percaya bahwa sesuatu itu ada hakikatnya dan bisa diketahui. Ya, kecenderungan alamiah dan intelektualnya untuk mencari pengetahuan itu agaknya merupakan keyakinan pribadinya pada kepastian de jure akan kebenaran. Jadi masalahnya bukan pada nggak percaya pada hakikat, tapi bagaimana untuk sampai pada hakikat itu, jalan mana, ya gitu kira-kira tuh, ya. Krisis Al-Ghazali pada itu. Jadi kalau boleh dibilang bahasa singkatnya, Imam Ghazali itu pencarian krisis yang terjadi itu adalah pencarian dari level keilmuan ini, dari ilmu yakin menuju ainul yakin dan menuju hakul yakin. Jadi sebenarnya Imam Ghazali itu pengen meningkatkan keyakinan. Jadi nggak pernah hilang keyakinannya, yakin semua. Cuma yakin yang pertama itu level terendahnya lewat ilmu yakin. Lalu dia perlu ainul yakin. Dan nanti dia tingkatin lagi hakul yakin. Inilah hakikat yang ingin dia cari. Jadi bukan ragu dalam arti tidak percaya sama sekali dengan kebenaran. Apalagi sampai tidak percaya kepada Allah. Na'udzubillah. Imam Ghazali bukan seperti itu. Imam Ghazali adalah orang yang selalu dekat dengan Allah. Meskipun dia sedang berkholwat, itu dia selalu ingat Allah. Ya, jadi nggak pernah lupa, jangan dianggap jadi, oh Imam Ghazali jadi ateis nih. Enggak, Imam Ghazali tetap ingat Allah. Cuma dia memang orang yang rasa penasarannya tinggi, sehingga apa aja jalan itu dicari, dicobain sama dia.
dihadapin, kalam dihadapin, batinia dihadapi, filosof dihadapi, sampai sufi juga dihadapi sama dia. Supaya betul-betul yakin dia bukan tipe orang yang suka membebek lah, kira-kira gitu. Ya. Itu yang keempat ya. Yang kelima, nah ini adalah pembahasan yang mungkin saya belum dapetin dari yang lain. Kenapa? Tulisan saya yang di bab ini adalah untuk menjawab sosok Kiai Husain Muhammad ini dari Cirebon ya. Dia ini pimpinan pesantren di Cirebon, tapi memang beliau ini pemikirannya banyak pluralisme. Ya, dia pembela pluralisme dan pembela feminisme. Ya, banyak sekali ya ide-idenya yang sangat pro kepada pluralisme dan feminisme ya. Nah, di buku ini ya dia tulis buku. Kemudian kayaknya belakangan dicetak ulang, tapi judulnya diganti dan covernya diganti. Nah, saya belum beli yang baru. Saya punya buku yang lama ini. Kemudian mengaji pluralisme kepada Maha Guru Pencerahan. Yang pertama Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi kan kesannya aja di sini Imam Ghazali itu ngajarin pluralisme dari judul bukunya aja tuh kan. Belum lagi tokoh-tokoh yang lain nih, Ibn Rushd, ya Muhyiddin Ibn Arabi, Al-Hallaj, Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya. Dan buku ini sebenarnya adalah catatan dari pengajian Ramadan dia bilang. Kalau kita baca buku ini catatan pengajian Ramadan tematis, kemudian dia nuliskan lah. Kemudian ada kata-kata beliau di sini apa? Sampai di sini kita melihat imam besar ini sedang berusaha menawarkan gagasan pluralisme, inklusivisme dan liberalismenya. Nah, ini kan asbun. Ya, masa Imam Ghazali seorang pluralis, seorang inklusif. Ya, meskipun di tempat lain dia sepertinya menolak gagasan ini. Ya, melalui 5 bentuk takwil itu dia ingin menghargai semua pandangan orang, apapun latar belakang pikiran dan mazhabnya. Dia ingin melakukannya sedemikian rupa sehingga tidak satu pun dari mereka dengan gegabah bisa disebut kafir. Nah, ini kan interpretasi dia aja sendiri. Ya, Imam Ghazali nggak pernah ngomong kayak gitu. Ya. Bahkan boleh jadi juga ini berlaku terhadap pandangan pemeluk agama-agama lain. Nah, ini kan dia kan pengennya apa? Nggak ada lagi tuh istilah kafir, nggak boleh. Imam Ghazali juga gitu kok. Imam Ghazali ngajarin kita supaya apa? Nggak boleh memvonis kafir. Jadi gitu tuh kesannya itu kan. Kesannya dia tuh apa namanya? Nggak ada lagi istilah kafir lah. Ya. Semuanya Muslim. Kata siapa? Memang Ghazali juga gitu katanya. ini cara pandang. Apa benar gitu? Ini ada di bukunya. Nah, kemudian dia nulis lagi di halaman yang lain. Di paragraf berikutnya. Pada halaman lain dari kitab ini maksudnya kitab Faisalut Tafriqah. Ada kitab Imam Ghazali yang dijadikan rujukan oleh Kiai Husain Muhammad ini namanya Faisalut Tafriqah. Ya, jadi dia mengkaji itu kemudian membuat interpretasi kayak gini. Al-Ghazali memberi apresiasi terhadap orang lain. Orang lain dalam arti maksudnya orang agama lain. Ya, dengan mengatakan sungguhnya rahmat Allah meliputi bangsa-bangsa kuno, al-umam as-salifah. Sungguhnya kebanyakan umat Nasrani, Roma, dan Turki pada masa ini memperoleh rahmat Tuhan. Artinya mereka juga selamat. Mereka juga muslim. Mereka juga masuk surga. Nah, ini kan pluralisme. Apa betul Imam Ghazali kayak gitu pandangannya? Nah, itu yang saya jawab. Dan saya telusuri langsung dari kitab Imam Ghazalinya, Faisalut Tafriqah. Ya, jadi kalau baca buku dia aja banyak yang dipotong nanti redaksinya yang sebenarnya itu redaksi yang penting lah kalau di kitabnya asli ya, di kitab Faisalut Tafriqahnya ya. Nah, ini kitabnya nih Faisalut Tafriqah. Alhamdulillah saya punya bukunya. Ya lumayan banyak lah, koleksi Al-Ghazali saya punya banyak. Jadi saya bisa telusuri langsung dari buku-buku Imam Ghazali. Nah, ini nih. Di sini Imam Ghazali bilang, "Fal Yahudiyu wan Nasraniyu kafironi litakdzibihimur rasul." Itu Imam Ghazali ngomong gitu. Ya, Yahudi dan Nasrani adalah kafir. Itu karena mereka mendustakan Rasulullah SAW. Jadi gimana dibilang Imam Ghazali itu pluralis? Imam Ghazali punya sikap tegas. Yahudi, Nasrani, kafir. Ya kan? Tapi kenapa kayak gini sama dia? Ya itulah, gak jujur ngutipnya, ya kan? Jadi bagian-bagian yang kayak gini nih dihilangkan. Ya. So yang pertama. Kalau mau lebih jauh kita mundur lagi. Ada kitab yang lain, Al-Iqtiqad fil I'tiqad. Imam Ghazali juga nulis. Apa kata beliau? Al-aslul maqtu'ihi anna kulla man kadzdzaba Muhammadan
sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir ay mukhalladun finnar ba'dal maut. Itu pandangan Imam Ghazali itu. Pokok keyakinan yang dipastikan bahwa setiap orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW maka dia kafir. Maksudnya dia kekal di neraka setelah mati nanti. Ya udah selesai. Ini pandangan Imam Ghazali. Nggak ada Imam Ghazali bilang semua orang akan masuk surga, nggak ada. Itu pandangan Kiai Hussein Muhammad saja. Ya. Kalau Imam Ghazali nggak begitu pandangannya. Ya. Bahkan di kitab yang sama, Al-Iqtisad fil I'tiqad, disebutkan tuh ar-rutbatul ula takdzibul yahud wan nasara. Tingkat pertama yang mendustakan Nabi itu Yahudi dan Nasrani. Wa ahlul milal kullihim minal majus, juga para majusi. Wa abadatil authan wa ghairihim. Penyembah berhala dan sebagainya. Fatakfiruhum mansus alaihi. Pengkafiran mereka itu ada nasnya, bukan ijtihad. Pakai ijtihad bisa benar bisa salah. Tapi kalau mansus udah dinas, Allah yang ngomong, kafir. Ya selesai. Jadi makanya nggak ada ranah ijtihad. Kalau dalam kaidah fikih kan la ijtihad ma'an nasi. Nggak boleh ada ijtihad kalau udah ada nas. Jadi kalau agama kita, nas Quran hadis sudah mengatakan Yahudi Nasrani itu kafir, udah nggak usah diijtihadkan lagi. Kenapa dibuka pintu ijtihad oleh dia? Itu salah. Mujma'un alaihi bainal ummah. Bahkan menjadi kesepakatan. Ijma'. Nah sekarang kalau seandainya dia bilang umat lain bisa selamat, berarti dia udah ngelawan ijma'. Bahkan mendobrak nas. Nah ini kan bahaya. Pemikiran kayak gini yang kacau. Sebenarnya itu perlu dijawab. Makanya. Nah kemudian katanya orang Romawi dan Turki juga dapat kasih sayang Allah. Masuk surga juga nanti. Pertama maksudnya apa? Kata Imam Ghazali, yang dikatakan dapat rahmat itu kalau belum pernah dengar nama Nabi Muhammad. Sama sekali. Itu yang dapat dispensasi. Ya, jadi sama ibaratnya apa? Dia belum sampai dakwah kan kepada mereka. Dan kalau kata Allah kan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya, kami tidak akan mengazab satu kaum kecuali sampai kami utus rasul. Berarti nama Nabi belum kedengar, berarti kan nggak salah, dakwah belum sampai. Nggak bisa dikatakan selamat. Nah, yang ketiga, mereka yang dengar Nabi Muhammad, tapi belum mendengar sifat-sifatnya secara benar. Bahkan dapat informasi yang salah. Disebut Nabi Muhammad itu pendusta, dan sebagainya. Nah, kata Imam Ghazali, kalau case yang ketiga ini, itu sama seperti case yang pertama. Kenapa? Meskipun mereka dapat informasi, tapi informasi salah. Oleh karenanya sama dianggap orang yang belum dapat informasi. Jadi yang dikata selamat itu kalau kondisinya begitu. Nah kalau sekarang udah sampai dakwah, ya nggak bisa lah. Zaman sekarang dunia ini udah nggak ada batasnya. Masa mau dibilang nggak dapat dakwah juga ke sana? Ya nggak bisa lah. Ya, nah, itu kan kesimpulan yang terlalu instan kayak gitu ya. Ya. Makanya dikatakan gini oleh Imam Ghazali dalam kitab Fathul Afriqahnya. Ya. Adapun dalam konteks umat-umat lain, nah itu nih, jika mendengar secara mutawatir kabar tentang kemunculan Rasul, sifat-sifat dan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, seperti membelah bulan, bertasbihnya batu, dan seterusnya gitu ya. Kemudian dia mangkir dan berpaling, serta tidak mau merenung dan tidak pula membenarkannya, maka dia termasuk orang yang ingkar, mendustakan dan kafir. Jadi Imam Ghazali nggak ada pluralisme sebenarnya. Jelas sifat Imam Ghazali tegas sekali. Ini konteks umat-umat lain kan disebutnya kan. Tapi kan tadi kata Kiai Hussein Muhammad, ya, umat lain juga bisa selamat. Nah ini kan berarti distorsi ini terhadap nas Imam Ghazali. Jadi kalau saya kasih tahu, saya bukan ngomong sendiri, saya ngutip langsung kata-kata Imam Ghazali ini. Nah dia nggak kutip kata-kata yang kayak begini. Kenapa? Ini akan mematahkan argumen pluralismenya. Kan begitu. Nah, kemudian Imam Ghazali punya pandangan yang lain lagi nih. Ya, apa? Orang-orang yang sudah mendengar berita tentang Nabi Muhammad, ya, harusnya mencari informasi yang jelas, harus punya motivasi. Kalau mereka udah dengar tapi nggak mau cari informasi juga, lebih suka dengan dunianya, nggak khawatir agamanya, itu juga kafir kata Imam Ghazali. Ya, bahkan orang yang punya motivasi tapi nggak bergerak juga, dia juga kafir. Ya. Adapun yang nggak kafir yang mana?
umat terdahulu yang sudah bergerak untuk menelaah, menelusuri kebenaran, tidak lalai, terus meninggal duluan sebelum sempurna proses pencariannya itu yang dapat ampunan. Jadi ada perincian sebenarnya gitu ya. Jadi jangan digeneralisir seakan-akan semuanya selamat. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, ini disinilah letak ketidakjujuran pengutipannya. Kalau seandainya jujur nggak akan begitu kesimpulannya. Nah, supaya kita jelas kan kita enaknya langsung meneliti ke karyanya Imam Ghazali langsung. Kalau enggak kan kita iya aja. Padahal nggak gitu. Makanya saya serius nih ngerjain ini. Ini nggak benar, ini mencemarkan nama baik Imam Ghazali. Masa Imam Ghazali pluralis gitu kan? Jadi kan jauh betul lah ya. Nah, wallahu alam. Itulah gambaran dari buku saya yang kecil ini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Jadi silakan aja kita diskusi. Saya kembalikan moderator. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustadz Ardi. Penjelasan yang sudah meringkas kurang lebih apa isi dari buku Petunjuk Jalan untuk Kembali yang dikarang Ustadz Ardi. Mungkin karena waktu yang sangat terbatas, saya akan langsung persilakan saja ke teman-teman yang sudah mempunyai pertanyaan yang mungkin sudah disiapkan dari sejak jauh-jauh hari. Silakan yang ada pertanyaan tentang apa yang disampaikan atau mungkin ingin menggali lebih dalam tulisan-tulisan dari Ustadz Ardi yang disampaikan barusan, bisa raise hand. Nanti akan saya persilakan untuk menanyakan langsung ke Ustadz Ardi. Ini sudah, oh ya, sudah ada Mbak Lisa. Silakan, saya persilakan Mbak Lisa. Ya, kita dengar ya Mas Sofa? Sudah Mbak, sudah. Ya, makasih Mas Sofa. Jazakallah khair Ustadz Ardi. Masya Allah ini bukunya ini ya mendalam sekali gitu. Makanya tempo hari pas diskusi sama teman-teman Ghazali Project, kayaknya kita perlu nih bahas buku beliau gitu ya. Nah, Ustadz saya izin tanya yang pertama yang terkait dengan, kan kalau kita baca bukunya Imam Ghazali sebagaimana di sini Ustadz juga sampaikan, biasanya ada mungkin karena saking pinternya gitu ya, jadi kadang cenderung ada apa ya, belajar sendiri gitu Ustadz. Nah sebenarnya di satu sisi kan kalau kita mungkin belajar itu butuh guru gitu ya Ustadz. Nah itu gimana sih kita sebenarnya mengukur gitu ya, kapan kita bisa belajar otodidak gitu, dan kapan kita butuh guru, dan kategorisasi ilmu seperti apa yang kita perlu pahami gitu biar nggak salah jalan. Terus yang kedua, di yang bab 4 ya khususnya itu, ketika Imam Al-Ghazali itu mengalami keraguan gitu ya, itu kan beliau beruzlah gitu ya Ustaz. Nah itu kalau untuk konteks hari ini, sejauh apa sih urgensi uzlah itu gitu, atau ketika kita mengalami keraguan apakah kita juga perlu melakukan hal serupa, atau kalau misalkan enggak alternatifnya apa? Itu Ustadz, terima kasih, jazakallah khair. Ya, sebenarnya saya jawab langsung aja ya. Ya sebenarnya Imam Ghazali itu nggak belajar sendiri juga ya. Imam Ghazali itu belajar lama kepada guru-gurunya ya. Ya sebelum dia mengalami pencarian begitu, beliau tetap berguru. Lama, dari kecil beliau berguru terus, dan paling kenyang belajarnya sama Imamul Haramain. Ya, 10 tahun beliau belajar kepada Imamul Haramain. Nah, kemudian setelah itu Imam Ghazali itu kan ya memang udah terlalu cerdas ya kan. Sehingga yang ngajarin dia siapa lagi? Akhirnya dia self study memang ya. Sempat dia belajar, tapi itu orang-orang yang kayak Imam Ghazali yang bekalnya udah cukup lah. Dia bisa berijtihad ya, dan diakui sebagai mujtahid oleh ulama di zamannya. Tapi sebenarnya meskipun dia ketika itu mencari kebenaran, Imam Ghazali juga tetap tidak sendirian. Sebenarnya Imam Ghazali tidak sendirian, dalam arti apa? Imam Ghazali tetap berinteraksi dengan ulama-ulama yang ada pada zaman itu. Ya, kalau kita baca dalam Al-Munqidh
Cuma mungkin orang-orang yang arif billahnya itu, guru-guru spiritualnya itu bukan orang-orang yang dikenal dalam catatan sejarah secara populer, viral kalau kata kita gitu ya. Orang-orang yang memang betul-betul arif billah itu kan orang-orang yang kalau dalam istilah tasawuf itu namanya hubbul khumul. Ya, nggak suka popularitas. Tapi Imam Ghazali paham orang-orang itu. Makanya Imam Ghazali ketika uzlah pun dia tetap berkomunikasi. Sampai berhenti uzlahnya pun itu setelah musyawarah dengan orang-orang yang hebat itu. Ya, jadi setelah dia musyawarah selesai, kata ya orang-orang yang dianggap guru lah oleh Imam Al-Ghazali itu, udah saatnya kamu balik lagi. Ya, sudah kembali lagi lah, udah selesai masa pembersihan jiwanya itu ya. Akhirnya Imam Ghazali pulang. Di samping juga Imam Ghazali ada rasa rindu sama anak perempuannya. Waktu itu lama lah anak perempuannya tinggal sampai 10 tahun, kesian kan. Nah itu yang pertama. Jadi sebenarnya Imam Ghazali itu nggak belajar sendiri juga. Dalam arti sebelum dia uzlah ya, dia itu sebelum dia berpikir terus dia punya guru. Sehingga ada pengarahan sampai akhirnya dia sampai level mujtahid lah boleh dibilang, sehingga dia bisa beristihad. Ya, makanya kalau kita belum sampai level mujtahid juga jangan sok-sokan dia, jangan sok-sokan nekat lah gitu ya. Kita tetap harus punya guru yang membimbing kita. Sebab kalau kita salah itu berbahaya. Satu ya, Imam Ghazali tetap punya guru. Kedua, Imam Ghazali tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para pengkaji Imam Al-Ghazali itu, saya tulis juga di buku saya kalau nggak salah itu, ibarat penyelam, Imam Ghazali itu kayak punya pelampung. Ya, jadi meskipun dia menyelam sedalam-dalamnya, ntar dia muncul lagi. Dia nggak tenggelam, nggak ke bawah arus. Sedangkan pada masa itu banyak sekali orang-orang yang tenggelam dan nggak muncul lagi. Artinya jadi sesat. Jadi sebenarnya yang mengalami skeptik kayak Imam Ghazali itu bukan cuma Imam Ghazali, banyak. Orang-orang pada saat itu banyak. Cuma problemnya mereka jadi free, berpikir bebas, lepas dari para ulama yang lain, dan jauh dari Allah, sehingga akhirnya nggak punya pelampung, ibaratnya kayak gitu. Nah, Imam Ghazali enggak. Imam Ghazali tetap bermusyawarah dengan ulama-ulama, minta petunjuk kepada Allah dan seterusnya, sehingga dia nyelam, gitu udah ini muncul lagi gitu. Nah itu ya. Nah kemudian masalah uzlahnya memang Imam Ghazali waktu itu uzlah yang paling fatalnya itu kan terakhir ya fase kedua setelah mengajar itu, yang itu dia merasakan jiwanya nggak ikhlas. Itu problemnya tuh ya, padahal dia ulama besar dan dia merasa dari amal yang begitu banyak kayaknya amal yang paling bisa diharapkan itu kan ngajar, tapi ternyata ngajarnya nggak ikhlas. Jadi akhirnya dia perlu cuti lah, perlu membersihkan diri dari sifat-sifat yang nggak baik dalam dirinya tadi. Ya, dia bersihkan diri, karena kalau masih ada penyakit hati itu ya susah dia untuk mendapatkan kebenaran hakiki. Nah, kemudian dia terpaksa mundur, resign, ya cuti lah, cuma cutinya kelamaan nih, karena harus memperbaiki dirinya yang ya wajar sih lama. Kenapa? Imam Ghazali itu kan ulama besar ketika itu. Ya, semua orang debat kalah sama dia, popularitasnya terlalu tinggi, sehingga rasa sombongnya juga tinggi banget. Jujur aja Imam Ghazali itu sebelum uzlah itu sombongnya minta ampun, ya. Dan itu disaksikan oleh teman-temannya yang akrab sama Imam Ghazali. Jadi katanya Imam Ghazali itu dulunya sombong banget, mandang orang tuh remeh. Makanya begitu pulang uzlah kok beda banget. Nah ini Imam Ghazali sampai dibilang kayak orang gila baru sadar. Itu kata temennya tuh ya, Abdul Ghafir Al-Farisi sampai ngomong gitu. Itu teman akrab Imam Ghazali itu waktu ngaji sama Imam Al-Haramain. Kalau Ghazali itu udah kayak orang gila baru sadar gitu. Beda banget, yang dulunya sombong, angkuh, sekarang udah beda. Nah, jadi dia memang ingin membersihkan dirinya dari hiruk pikuk yang anu supaya hati aja benar-benar fokus. Ya, pada masa itu ya begitulah, ya. Nah, sekarang zaman kita gimana? Ya, kita nggak usah kayak gitu, nggak usah meninggalkan semua tugas kita lalu kita uzlah kemana gitu, nggak usah ya. Apalagi sampai tinggal di atap menara masjid kayak Al-Ghazali itu ya, di Masjid Damaskus Umawi, nggak usah. Sekarang itu kita bisa uzlah dari medsos saja udah bagus. Ya, bukan berarti nggak perlu, bukan berarti medsos itu bikin hati banyak nggak beres tuh. Kalau kita nggak jaga-jaga tuh. Bolehlah mengontrol sekali-sekali, tapi jangan sampai terhanyut terbawa dengan suasana di medsos. Ya baper lah, yang ini itu sama. Kita sekedar Imam Ghazali itu ketika uzlah sambil memantau suasana juga sama situasi, tapi dia tetap bisa fokus dengan uzlahnya tadi. Sehingga dia benar-benar bersih.
Nah, ketika dia terjun lagi ke masyarakat, udah tenang, udah punya imunitas lah, ibarat kayak sekarang gitu ya, ada imunitas. Gitu juga kita. Kita perlulah uzlah dulu dari medsos yang hiruk pikuknya itu, wah banyak ini itu. Kita pendekatkan diri kepada, sehingga nanti besok-besok ketika kita balik lagi, udah biasa. Ngelihat hiruk pikuk di medsos itu biasa aja. Ya, tapi kita tetap bisa aktif. Ya, kita bisa aktif, ya, kita bisa bekerja juga. Ya, kita ngajar, kita bekerja, tapi udah nggak terpengaruh lagi dengan hal lain, karena memang udah fokusnya kepada Allah saja. Ya, kalau sesekali mau uzlah ya boleh juga di rumah aja, nggak usah jauh-jauh. Yang penting tenangkan waktu. Sebenarnya sih nggak mesti sampai ke Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kuat lah. Kalau saya bilang tuh susah kita menyamakan diri dengan Imam Al-Ghazali. Satu, Imam Ghazalinya kuat, kedua istrinya kuat. Ya, coba siapa yang tahan nih tinggal sampai 10 tahun, 11 tahun gitu. Mbak Lisa juga belum tentu tahan ditinggal selama itu. Ya, jangan-jangan ditinggal beberapa bulan aja sama suaminya, di WA suaminya. Akhirnya uzlahnya gagal. Ya, istri saya juga belum tentu kuat ditinggal kayak gitu lama-lama. Jadi kita jauh lah bedanya ya. Tapi ya uzlah kita sekarang gimana? Kalau saya sih melihatnya uzlahnya ya kita perlu waktu sesekali, memang perlu menyendiri untuk merenung, untuk tafakur, untuk berdoa kepada Allah. Itu uzlah kita juga. Ya, satu uzlah dari medsos dengan hiruk pikuknya yang macam-macam, ya mesti kedar sekali-sekali oke, tapi jangan terbawa arus. Kedua, kita luangkan waktu untuk kita beruzlah. Malam bangun, ya, malam tuh bangun uzlah kita tuh. Di saat orang pada tidur kita bangun, itu uzlah. Kita tafakur, ya, kita berzikir, kita berdoa, kita ibadah kepada Allah. Itu bagian dari uzlah kita juga, supaya Allah bersihkan hati kita terus. Kira-kira itu bisalah kita lakukan hari ini. Sehingga kalaupun kita bermasyarakat juga, tapi kan kita udah punya rem-remnya nih. Kenapa? Karena kita tetap berhubungan dengan Allah, juga berhubungan dengan orang-orang yang baik di sekitar kita. Jadi mungkin kayak gitulah kira-kira gambarannya. Ya, wallahu a'lam. Jadi bagaimana Mbak Lisa, sudah terjawab ya pertanyaan? Jazakallah khair Ustadz Ardi. Ya, sama-sama. Baik, kami persilakan jika masih ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya langsung ke Ustadz Ardi, silakan raise hand, nanti saya akan persilakan untuk bertanya. Kalau sudah tidak ada yang mengangkat tangan di sini, saya akan bacakan pertanyaan lewat DM yang masuk ya. Apa ada yang masih mau bertanya langsung? Oke, sepertinya belum ada lagi. Saya izin bacakan dari DM, Ustaz. Ini ada yang bertanya terkait apa indikator hati yang selamat atau qalbun salim. Ini yang dibahas di halaman 77 di buku Ustadz Ardi. Bisa langsung dijawab saja, Ustadz. Di mana? Di buku saya yang mana? Yang petunjuk jalan kembali. Petunjuk jalan untuk kembali di halaman 77 itu ada menyebutkan kisah Al-Ghazali dan tujuannya untuk mendapatkan qalbun salim atau hati yang selamat. Nah, kira-kira apa maksud dari indikator dari qalbun salim itu, Ustaz? Ya. Betul, ya. Qalbun salim itu ya hati yang selamat lah. Selamat dari apa? Pertama tentu selamat dari syirik. Ya. Syirik besar maupun syirik kecil. Ya, kalau syirik besar itu fatal tuh kalau ada tuh. Ya, berarti dia keluar dari Islam kalau ada syirik besar. Kalau ada syirik kecil nggak sampai keluar dari Islam, tapi tetap nggak baik. Yang disebut dengan riya, dengan sum'ah dan sebagainya itu kalau masih ada penyakit-penyakit itu berarti belum qalbun salim. Kenapa? Karena apa? Masih ternoda. Dan dengan penyakit-penyakit lainnya. Nah, jadi kalau seandainya kita pengen qalbun salim gimana? Ya harus riyadhah. Olah jiwa. Riyadhatun nafsi, mujahadatun nafsi, ya, kemudian muraqabatun nafsi. Jadi betul-betul dilatih. Itu kan kalau dalam proses bertasawufnya Al-Ghazali kan ada proses namanya takhalli, tahalli, tajalli. Ya, kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang tercela. Kemudian kita isi dengan hal-hal yang terpuji sehingga muncul sebagai sosok yang baru. Itu namanya takhalli, tahalli, tajalli. Ya. Supaya kita benar, supaya nggak tersesat, dan supaya kita tidak merasa sudah bersih hati kita, itu harus ada yang ngukur. Siapa yang ngukur?
guru yang ahli. Nah, kalau kita pengen belajar tazkiyatun nafs sendirian aja, nanti kita ngerasa wah kayaknya saya udah bersih hati kita. Nah itu salah, itu tertipu juga dia. Ya, tapi kalau di bawah bimbingan guru kan nanti di train sama gurunya. Coba sekarang latih dulu begini. Nah itu kalau dalam dunia tasawuf itu ada namanya makomat. Ya, kalau dalam tasawuf itu ada makomat, dan biasanya makomat pertama itu makomat taubat. Ya, makomat taubat dulu. Jadi sebelum masuk ke level-level berikutnya. Jadi sebenarnya makomat itu kurikulum. Ya, kalau dalam sekolah itu kurikulum. Cuma ini masalahnya kurikulumnya bukan kurikulum intelektual, tapi kurikulum spiritual. Ya, kalau kita di sekolah, di kampus ada kurikulum, mata kuliah ini, mata kuliah itu, dan sebagainya kan. Tapi kalau dalam tasawuf itu ada makomat. Jadi makomat pertama apa? Taubat dulu. Ya, kita merasa diri kita itu banyak dosa, banyak kekurangan. Nah itu dipebersihkan tuh, ibaratnya dikuras dulu tuh. Ya, supaya yang kotor-kotor yang dibuang. Nah siapa yang ngerti? Ya orang yang ahli lah. Siapa yang ahli? Ya guru. Yang dia juga punya guru lagi, punya guru lagi, sampai ke Rasul. Ya, itu baru bisa dipercaya. Makanya kalau dalam masalah tarekat tasawuf hari ini gitu ya, makanya hati-hati. Tarekat tasawuf itu kalau tidak punya sanad itu yang jadi sesat. Ya. Tapi kalau dia ada sanadnya, gurunya punya guru sampai ke Nabi itu ada sanadnya. Ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau tiba-tiba ada yang mengaku sebagai mursyid tarekat, ya, ditanya gurunya siapa? Saya langsung belajar dari Allah. Nah, itu ngaco tuh. Ditinggalin yang kayak gitu tuh. Nah, sekarang banyak tuh model-model kayak gitu tuh. Sanadnya nggak jelas, tiba-tiba saya belajar langsung dari Allah. Nah itu kacau. Ya, saya sholat Jumatnya di Mekah. Ya. Makanya nggak pernah ngelihat saya sholat Jumat di sini kan. Ya, karena saya langsung ke Mekah. Nah itu ngawur yang kayak gitu. Nah, itu nggak usah diikutin. Ya, tapi kalau guru yang benar bimbingannya, dia punya guru terus sampai ke Rasul. Ada. Masa sih ada? Kalau nanti belajar ilmu hadis ada namanya talqinuz dzikir, itu sanadnya sampai ke Rasul. Ya. Anfulan sampai jalur Imam Ghazalinya ada. Talqinuz dzikir ada. Sanadnya sampai ke Rasul. Kalau dia punya bimbingan, gurunya itu ada. Nanti dibimbing. Oh iya dia begini. Taubat dulu. Setelah taubat udah benar, lihat ya kita naik ke makom berikutnya. Apa nih misalnya zuhud. Gitu. Terus sampai lama-lama nanti betul-betul bersih. Makanya proses tazkiyatun nafs itu masanya panjang. Itu susah. Ya, perjuangannya berat. Ya. Dan itu tugas guru yang paling berat itu yaitu ya, tugas guru yang paling berat itu membersihkan jiwa muridnya itu paling susah. Makanya Nabi diutus karena tugas itu berat. Ya, kalau cuma lulus UN itu gampang. Ya. Kalau cuma tugas guru bikin lulus UN itu sih gampang, di drill berapa bulan juga bisa jawab soal. Nah, tapi yang bikin orang-orang itu jadi hatinya bersih itu susah. Kan Nabi itu tugas itu. Ya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi tazkiyatun nafs itu proses itu yang harus dijalani. Susah, berat, ujiannya banyak. Ya, banyak banget ujiannya tuh. Nah, kalau kita nggak punya guru bahaya. Ya kalau dalam kitab-kitab Imam Ghazali atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu disebutkan gini. Kalau orang mau belajar membersihkan dirinya tanpa bimbingan guru, itu persis kayak dia masuk ke hutan belantara yang dia nggak pernah tahu jalan di sana. Ya, gelap, banyak binatang buas, banyak lubang, banyak jurang dan sebagainya. Dia masuk sendirian. Itu kemungkinan celakanya lebih besar daripada selamatnya. Ya, kenapa? Karena nggak punya guru yang membimbing. Tapi kalau dia masuk ke hutan yang gelap begitu, sudah sama pawang hutannya, ibaratnya gitu ya. Sama memang yang tiap hari bolak-balik ke sana, kita kasih tahu, nih di sini nih hati-hati, di situ ada jurang, di situ ada kalau mau aus di situ ada airnya, di situ ada binatang buas, hati-hati nanti kalau begini. Jadi nanti sampai ke puncaknya bisa sampai. Dan begitulah kira-kira gambarannya. Makanya kita nggak boleh putus dari guru tuh kayak gitu. Kenapa? Karena resiko sesatnya lebih besar daripada selamatnya. Nah, insya Allah tuh kalau begitu nanti pelan-pelan bisa tuh qalbun salim. Tapi jangan buru-buru ya. Ya, kadang-kadang orang pengen jadi orang benar tapi nggak sabar. Ya, dipikir jadi orang benar itu kayak makan cabai rawit ya. Habis makan cabai rawit langsung bisa kerasa gitu ya. Iya kalau makan cabai rawit, tapi kalau jadi orang benar nggak begitu lah caranya. Wong Nabi aja untuk bikin sahabat jadi baik itu butuh waktu 23 tahun. Ya, apalagi kita yang bukan Nabi. Tentu butuh waktu lebih lama lagi kan. Gitu ya, kira-kira begitulah Allah.
Baik, terima kasih Ustadz Ardi. Nah, itu pesan yang perlu digarisbawahi banget mungkin ya, karena di momen-momen mendekati Ramadan juga, semoga kita bisa lebih menyucikan diri kita atas tazkiyatun nafs, seperti yang barusan ditekankan oleh Ustadz Ardi. Baik, teman-teman semuanya, karena kita sudah memasuki ujung acara dan sudah jam 9 waktu Indonesia Barat. Terlalu banyak kalau ingin saya simpulkan, tadi Ustadz Ardi sudah menjelaskan secara jelas dan banyak sekali menyebutkan referensi-referensi yang teman-teman mungkin bisa gali lebih lanjut. Nah, nanti mungkin izin untuk minta slide-nya boleh ya, Ustadz? Biar iya, teman-teman bisa. boleh. Oke. Jadi nanti silakan teman-teman kalau yang nanti berminat akan kami panitia share dan nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Baik, untuk mengakhiri diskusi dan kajian kita pada malam hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasiran untuk Ustadz Ardi, dan semoga kita bisa bersua lagi mungkin di majelis ilmu selanjutnya. Juga teman-teman yang sudah ikut meramaikan kajian pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih dan niat yang lebih baik lagi. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustadz Ardi. Sama ya. Kalau khairan kasiran Ustadz Ardi. Jazakallah Mas Saufa. Terima kasih Mas Saufa. Waalaikumsalam, Mbak.